Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amira Anissa dari Offering C21 dari kelompok 2. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai RPP dari model pembelajaran terpadu sequence yang telah dibuat oleh kelompok saya. Namun, sebelum masuk ke RPP, mari kita masuk dulu ke penjelasan mengenai model pembelajaran terpadu sequence. Masuk yang ke pertama, bagian pengertian. Jadi, model sequence adalah susunan atau urutan pengelompokan kegiatan atau langkah-langkah yang dilakukan dalam perencanaan kurikulum dengan lebih mengacu pada kapan dan di mana pokok-pokok bahasan tersebut ditempatkan dan dilaksanakan. Model ini adalah proses membelajarkan beberapa konsep yang hampir sama diajarkan secara bersamaan. Sementara, salah satu konsep tersebut tetap diajarkan secara terpisah. Hal itu dilakukan dengan cara mengatur ulang beberapa topik dan diurutkan agar dapat serupa satu sama lain. Kemudian masuk ke bagian kedua, yaitu ciri-ciri. Yang pertama, topik atau unit pada satu mata pelajaran disusun dan diurutkan bertepatan dengan unit mata pelajaran lain. Yang kedua, ide atau konsep yang sama pada satu mata pelajaran diajarkan juga pada mata pelajaran lain, walaupun tetap pada pengajaran yang terpisah. Kemudian di bagian ketiga mengenai kelebihan. Yang pertama bagi guru, yaitu dengan mengatur urutan topik, bab, dan unit, guru dapat membuat prioritas kurikuler, tidak sekadar mengikuti urutan yang sudah dibuat dalam buku teks. Yang kedua, dengan pembelajaran model sequence ini, guru dapat membuat keputusan penting tentang konten dari sudut pandang yang disengaja terkait dengan topik disiplin, membantu mereka memahami studi mereka di kedua bidang konten. Kemudian bagi siswa, yang pertama, murid-murid melihat guru di mata pelajaran yang berbeda, isi mata pelajaran yang berbeda, dalam waktu yang berbeda, guru membuat poin seperti topik, bab, dan unit. Maka siswa dapat memperkuat pengetahuannya dan mendapat pembelajaran yang lebih bermakna. Yang kedua, selain itu dari pengurutan yang disengaja mengenai topik-topik yang terkait dari disiplin-disiplin ilmu, membantu mereka membuat pemahaman dengan diintegrasikannya model sequence membantu transfer belajar siswa. Kemudian kelemahan. Kelemahan dari model sequence ini adalah dibutuhkannya kompromi untuk membentuk model. Guru-guru harus memiliki otonomi dalam membuat urutan kurikulum dengan partner mereka. Selain itu juga, untuk membuat urutan sesuai dengan kejadian-kejadian yang terakhir yang terjadi saat ini, membutuhkan kerjasama dan fleksibilitas dari semua orang yang terlibat. Nah, setelah kita pahami mengenai model pembelajaran sequence, mari kita masuk ke RPP dari model pembelajaran sequence ini. Di sini sudah ada rencana pelaksanaan pembelajaran model pembelajaran terpadu tipe sequence yang disusun oleh kelompok 2. RPP ini ditujukan untuk sekolah dari SMPN 9 Surakarta dengan tema atau subtema yaitu sistem pernafasan. Untuk kelas 8 semester genap, dengan materi pokok sistem pernapasan dan submaterinya organ pernapasan dan sistem pernapasan manusia, dengan alokasi waktu 3 kali 40 menit. Di dalam RPP ini terdapat yang pertama, kompetensi inti, kedua, kompetensi dasar dan indikator, ketiga, tujuan pembelajaran, keempat, materi pembelajaran, kelima, metode pembelajaran, keenam, media, alat, dan sumber belajar, ketujuh, proses pembelajaran. Kemudian yang ke-8 ada instrumen penilaian. Kemudian ada juga lampiran-lampiran mengenai kisi-kisi tes kemampuan kognitif siswa. Kemudian ada lembar evaluasi untuk siswa. Dan yang terakhir ada lembar penilaian sikap, yang dimana penilaian observasi. Kemudian juga lembar penilaian psikomotor. Nah, setelah melihat bagian-bagian dari RPP yang sudah ada, kita bisa masuk ke bagian materi pembelajaran. Di sini terdapat 3 materi pembelajaran, yaitu dari materi biologi, kemudian materi fisika, dan juga materi kimia. Sesuai dengan model sequence lagi, mengenai urutan-urutan atau kelompok tertentu yang dimana diajarkan secara bersamaan, dalam RPP ini
Ada 3 mata pelajaran yang dipelajari secara bersamaan, yaitu ada materi biologi, tentang pernapasan manusia, kemudian materi fisika tentang kapasitas volume paru-paru, dan yang ketiga tentang materi kimia, yaitu mengenai reaksi kimia dalam proses pernafasan. Kemudian di dalam RPP ini juga ada lembar evaluasi siswa, yang dimana nantinya siswa harus mengerjakan dan nantinya dinilai sebagai bahan penilaian untuk guru. Di sini ada lembar siswa, bisa dilihat. Siswa nantinya disuruh menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Kemudian nantinya guru akan menilai dari penilaian observasi, baik itu kognitif siswa maupun psikomotoriknya. Jadi balik lagi ke model pembelajaran sequence, yaitu model sequence adalah proses membelajarkan beberapa konsep yang hampir sama diajarkan secara bersamaan, sementara salah satu konsep tersebut tetap diajarkan secara terpisah. Jadi bisa dilihat dari RPP tadi bahwa ada 3 mata pelajaran yang dipelajari, yaitu biologi, fisika, dan juga kimia. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.